Buku Judgment edisi 14 halaman 705 example 16.9. Diceritakan ada sebuah perusahaan bernama Gordon Manufacturing. Dia mau pinjam uang sebesar $100.000 selama 90 hari saja. Dia butuhnya yang one time loan, yang untuk short period, single payment ya. Nah, ini untuk 90 hari dia mau pergi ke dua bank. Bank yang A itu bunganya fix, sedangkan bank yang B bunganya floating. Nah, kita harus tahu dulu berapa prime rate-nya. Kemudian masing-masing bank itu kan biasa di atas prime rate-nya. Nah, ternyata bank A menentukan bahwa dia mau kasih fix 1,5% dari prime rate yang ada. Prime rate itu seperti suku bunga bank BI-nya gitu ya. Jadi nanti kalau suku bunga utamanya itu 6%, nah nanti kita harus bayar, Gordon harus bayar 1,5%-nya, 1,5% di atas suku bunga tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa interest dalam dolar yang harus dia bayar adalah 100.000 dikali dengan 6% ditambah 1,5% dikalikan lagi dengan 90 hari dari 365. Maka dia harus bayar bunganya itu sebesar 1.849. Kita mau hitung 1.849 ini dari 100.000 tuh berapa sih bunganya in persen. Kita naikkan, ada kasih 2 desimal di belakang koma, 1,85%. Tapi ingat, ini hanya bunga selama 90 hari ya, bukan selama 1 tahun. Maka kita akan efektifkan effective annual rate, EAR ya. Kita akan hitung EAR-nya dengan rumus yang ada di halaman 235, equation 5.10 EAR, yaitu dengan rumusnya seperti ini. 1 ditambah, kita desimalkan 0,0185, kemudian dipangkat dengan, nah dipangkat dengannya hati-hati, dipangkat dengan 1 tahun ini 90 hari itu berulang berapa kali gitu ya. Selama 1 tahun 90 hari itu diulang berapa kali. Setelah itu keseluruhannya dikurangi dengan 1. Maka bisa didapat selama 1 tahun ternyata bunga pinjamannya 7,72%. Kemudian kita lanjut ke Bank B. Ternyata Bank B menawarkan floating 1% saja dari prime rate. Nah, untuk 30 hari pertama disebutkan bahwa prime rate itu tetap 6%. Masih ikutin yang ini ya, 6%. Tapi karena dia 6%, artinya kan kita nggak bayar 6% dong. Kita bayar tambah 1%. Makanya jadi 7%. Itu yang harus kita bayar di 30 hari pertama. Tapi setelah 30 hari pertama tersebut, prime rate naik menjadi 6,5%. Prime rate-nya naik, tapi kan floating di atasnya untuk Bank B tetap 1%. Jadi kita nggak bayar 7% lagi, tapi kita bayar 7,5%. Lalu diinformasikan setelah 30 hari yang ini, prime rate turun menjadi 6,25%. Tapi Gordon tetap harus bayar di atasnya 1%. Maka sekarang kita akan hitung satu persatu. Kalau gitu Gordon harus bayar berapa ya per 30 hari itu? Di total ya, tapi setelah itu di total. 100.000 dikali 7%. Jangan lupa ini hanya 30 hari saja. Kemudian begitu seterusnya, dikali dengan 7,5%, dikali dengan 30 hari dibagi 365. Lalu yang satu lagi sama, kali 7,25 dikali 30 per 365. Kita coba lihat bunganya. Ternyata interestnya di dalam dolar itu kita tambahin langsung. Interestnya adalah $1.787,67. Nah, kalau gitu dalam
90 hari berapa persen, dengan rumus interest dalam dolar dibagi dengan prinsipal. Masih dalam desimal, kita jadikan percentage, kemudian ditambahkan 0 di belakangnya 2 menjadi 1,79%. Ini adalah rate 90 hari untuk Bank B. Ini kan rate-nya Bank B ya. Tapi belum setahun, ini masih baru 90 hari aja. Nah, kita akan setahunkan dengan cara EAR, Effective Annual Interest Rate. Equation-nya ada di 5.10 halaman 235, silakan Anda nanti buka lagi. Nah, ini dengan rumus 1 ditambah, kita desimalkan yang ini 0,0179 gitu ya. Kemudian kita pangkatin dengan, ingat dipangkatinnya dengan setahun tuh si 90 hari berulang berapa kali? 90 hari, 90 hari, 90 hari, 90 hari. Kan itu sekitar 4 kali ya, 4 kali tapi lebih sedikit karena kan ada 365 hari. Nah, ini kemudian keseluruhannya nanti kita kurangin 1 menjadi, kita desimalkan, kita persentasekan, kemudian dikasih 2 angka belakangnya, 2 desimal di belakang koma. Nah, efektif annual rate-nya 7,46%, lebih rendah daripada yang 7,72%. Artinya lebih baik Gordon meminjam dengan bunga floating daripada bunga yang fix, karena kalau dari disetahunkan bunganya lebih murah yang floating. Tapi memang resikonya lebih tinggi ya, kita kan ini angkanya ada, tapi kalau misalnya nanti prakteknya sih ya bunga ini mungkin dia naik turun tanpa kita ketahui dulu berapa.